Video kali ini gue bikin agak berbeda dengan video-video gue sebelumnya ya. Gue pengen ngobrol santai aja, kayak lagi ngobrol sama temen sendiri. Gue kayak baru sadar ya setelah nerima beragam feedback dari kalian nih, ngomong kalau ternyata gue itu beda ya. Pas live itu lebih enak, katanya jelasin, Mas lu kalau live itu gue lebih dapet, lu obrolannya lebih enak. Sementara kalau bikin video YouTube kayak gini tuh terlalu kaku, nggak luwes, terlalu scripting katanya. Ya udah akhirnya kita coba bikin santai aja kayak ngobrol begini langsung ini. Terus gue kepikiran bahas apa ya untuk pertama kali. Akhirnya gimana kalau gue mulai dari bahas pengalaman gue setelah terbentur berbagai realita market 4 tahun ke belakang. Nah akhirnya gue catet di notes HP gue kalau bisa dalam 4 tahun ke belakang gue catat 10 biji pelajaran trading, kira-kira apa aja, dan beberapa pelajaran tersebut gue akan baca satu persatu di video ini sambil gue elaborasi dikit lah biar memudahkan kalian untuk nerima pelajarannya. Langsung aja ya, kita mulai 10 pelajaran trading selama 4 tahun gue berada di market. Video ini disponsori oleh aplikasi MyTrade, aplikasi trading forex dengan minimal deposit yang kecil banget, cuman 300 ribuan. Jadi cocok buat pemula yang baru belajar trading forex. Tenang, MyTrade udah aman dengan skor legalitas 8,4 dari 10. Sudah resmi diawasi ASIC serta KAISEC. Link download aplikasi MyTrade sudah aku taruh di deskripsi video. Apalagi aku juga siapkan ya grup Telegram khusus pengguna MyTrade untuk trading bareng aku. Linknya sudah aku taruh di deskripsi video. Langsung aja kita mulai 10 pelajaran trading yang aku dapatkan selama 4 tahun berada di market. Poin pertama yaitu trading itu pasti loss, tapi bisa profit. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena pas awal pasti orang ketika tergiur ke trading pasti akan dimulai dari melihat dulu. Melihat siapapun. Oh enak ya ternyata trading bisa dapat 100 ribu sehari, bisa dapat 100 ribu ke 10 juta. Pasti startnya dari melihat. Pengen entah di YouTube, entah di TikTok, entah di sosial manapun, atau ada temennya yang kayak gitu. Kemudian ketika melihat dia akan start mulai berekspektasi. Nah, ketika sudah mulai berekspektasi, disinilah puncak berbahayanya sebuah trading. Untuk orang awam ya, jadi ingat selalu, trading itu pasti loss, tapi bisa profit. Jadi aku pengen teman-teman yang mulai baru trading, ini juga yang aku tekankan ke timku ya, kalau baru mulai trading, itu kunci dulu lossnya. Inilah enaknya trading. Loss dikunci, maksimal contoh $2 dalam sekali trade, berarti hilang duit 30 ribu. Ya udah, soal profit itu bodo amat belakangan. Yang penting ketika gua trade, gua jangan kehilangan duit 30 ribu. Nah, ketika sudah momen melihat dan berekspektasi sudah bisa diarahkan, ini pas nyoba harus kena di 30 ribu paling maksimal. Bahaya ketika ekspektasi ini tidak diarahkan. Ekspektasi tidak diarahkan, apa yang terjadi? Gua modal 1 juta, gua pengen jadi 10 juta. Gua modal 500 ribu, pengen jadi 1 juta. Angka ini adalah angka-angka yang sangat tidak realistis. Karena apa? Orang awam ilmunya nggak ada, pengalaman market nggak punya, tapi pengennya banyak banget, ekspektasinya tinggi banget. Dan akhirnya apa? Resiko dari sini ke sini itu nggak dipikirin. Ingat ya, semakin gede profit yang kamu pengen, resikonya akan semakin besar juga. Oleh karena itu, pasti akan berkutit dengan lingkaran ini nih, kalau kita bisa gambarkan. Nah, mereka akan terjebak dengan lingkaran ini. Setiap ngeliat, dia berekspektasi. Setelah berekspektasi, dia mencoba dan akhirnya gagal. Kemudian rehat tuh. Kemudian ngeliat lagi orang. Oh, kayaknya bisa deh dia balancing kayak gitu. Berekspektasi lagi. Mencoba lagi. Gagal lagi. Dan ini yang menggerus modal kalian hingga sampai terjadinya margin call. Jadi yang penting diarahkan di awal adalah ekspektasinya dulu. Ketika ekspektasi sudah dari loss, yang penting loss dulu berapa dikunci, soal profit belakangan harusnya ini bisa diarahkan ekspektasinya. Kemudian poin yang kedua, belajar sabar. Apa hubungannya sabar sama trading? Kalian harus tahu, ternyata nggak ada ya trading kita buka market nih, langsung buka market, langsung open posisi. Nggak ada trading yang kayak gitu. Market itu pasti ada momentumnya. Kita udah sering ngomongin ini. Contoh,
Market structure kita bahasnya. Ketika market structure berada dalam tren naik, yang kita tungguin adalah cuman pas kesentuh bawah sama atas. Pas konsolidasi, kita tungguin pas kesentuh bawah atau atas. Tren turun, kesentuh bawah sama atas. Pas market berada di sini, nih di tengah-tengah sini, mau dia geraknya gimana pun, kita cuekin. Kenapa? Risk to rewardnya nggak ideal. Risk to reward itu apa? Gampangnya begini nih. Ketika kalian open, ini anggap support ya, kita agak teori dikit. Kemudian kalian tahu nih, udah deket nih si support. Udah mantul gini, shred. Open dong. Ketika open dan deket di garis, SL kalian bisa kecil, seret. Di sini SL. Kalau loss ke sini kenanya, anggap ya 10 pip. Pas profit, ini bisa lebih dari 30 pip. Inilah fungsi dari trader, menentukan kapan harus open. Trader yang nggak paham ini, ketika dia berada di sini nih di tengah, dia akan maksa, oke, ini kayaknya chance deh untuk dia ke bawah sini. Open dia di sini. Apa yang terjadi? Loss-nya bisa di atas 30 pip. Profit-nya bisa di atas juga 30 pip. Apa yang terjadi? Seimbang. Ya nggak akan bertumbuh uang kamu dengan kondisi seperti ini. Pelajaran yang ketiga, jangan ke market pas kondisimu lagi sedih, galau, ataupun marah. Ini bahaya banget. Ketika kamu berada di market, you have to make sure kalau kondisimu itu berada dalam kondisi objektif yang bagus. Banyak orang yang udah kalah duluan di awal sebelum dia mulai trading. Yang paling sering aku lihat adalah ketika mereka udah trading dan mengalami loss. Kemudian dia memaksakan membuka marketnya lagi. Jadi dia udah kondisinya tuh bukan nol, udah minus. Ketika orang start dari kondisi minus, mau itu trading view-nya dibikin segimanapun caranya, mau ada mentor sebagus apapun juga, tetap emosinya udah kalah, mentalnya udah kalah, psikologinya udah kalah, startnya udah kalah duluan. Jadi ketika kalian kondisinya galau, sedih, marah karena loss, atau karena hal lain, get the fuck dari market, jauh-jauh dari market, jangan pernah open the market. Itu aturan yang sederhana banget, tapi susah dilakuin. Kemudian aturan yang keempat, tahun pertama adalah tahun paling berat bagi seorang trader. Banyak yang bilang, bang aku udah trading selama 1 bulan, kok nggak profit-profit ya bang, aku udah 2 bulan, 3 bulan masih loss terus. Ingat, ketika lu belum ngelewatin tahun pertama lu, dan lu belum bisa nurunin ekspektasi lu di pelajaran pertama tadi, nggak akan pernah, cuman mimpi kalian bisa dapat duit dari trading. Karena lu udah trouble di ekspektasi dan lu belum punya pengalaman setahun. Orang lu mau kerja aja minimal pengalaman udah pasti setahun kok. Fresh graduate. Dipegangin project 20-30 juta, yakin itu bagus projectnya. Ngeluh terus dia yang ada. Sama kayak lu pas berada di market. Mau pengen duit muter 100%, 200%, 500%. Baru buka market, kena loss, kena realita udah gak mau belajar lagi. Jadi hal-hal kayak gini nih yang aku pengen tuh sadarlah, hiduplah dalam realita. Jangan bermimpi. Banyak banget orang ya karena melihat tadi, jadi akhirnya mereka berespektasi dan bermimpi terus. Udah loss 1 juta, tambah modalnya 5 juta untuk nge-cover 1 juta tadi. Akhirnya yang lossnya harusnya 1 juta, dia loss 6 juta. 5 jutanya ikutan loss. Oh ada modal lagi 10 juta untuk nge-cover 6 jutanya. Hilang lagi. Yang harusnya loss 1 juta doang di awal, cukup stop di awal, akhirnya dia kehilangan seluruh modalnya gitu. Jadi ingat ya, tahun pertama jangan mode agresif dulu, mode defensif. Gak apa-apa gue gak dapat uang tahun pertama, kecil-kecilan aja lah, 5%, kehilangan duit 3%. Jadi terus-terusan kayak gitu. Biar apa? Oh kamu tahu ketika market kamu analisa begini ternyata nggak selalu sesuai ya, dia bisa spiking atas, spiking bawah, dan gue udah siap, gue selalu minusnya segitu. Pelajaran yang kelima, jangan takut investasi untuk ilmu. Ini jujur agak susah ya, apalagi kita hidup di negara yang memang masih berkembang. Banyak orang menganggap bahwa ya udah gue cukup dengan ilmu gratisan aja, ya nggak ada salahnya sih. Cuman again ya, ada 2 konsiderasi, ada 2 orang. Yang pertama, contoh kayak aku juga nggak ada join kelas apapun. Aku survive di market karena kena realita, tapi ada minusnya.
Aku harus kena minus ratusan juta per sekali trade. Coba aja gue di awal 3 tahun, 4 tahun yang lalu, gue masih punya pikiran, oke, lebih baik gue masukin aja duit ini untuk beli pengalaman orang. Gue serap pengalamannya dia. Harusnya nggak hilang segitu, cuman bayar kelas berapa gitu. Punya pemikiran kayak gitu. Jangan cuman punya pikiran ketika gue bayar kelas, oke, gue harus dapat sebanyak-banyaknya, oke, gue harus profit. No, kamu beli pengalamannya dia. Yang kamu lihat adalah ilmunya gitu. Karena ini akan jangka panjang. Ilmu yang kamu dapatkan itu akan jadi ilmu yang sustain. Sampai kapanpun kamu berada udah ada di otakmu. Sementara hal-hal yang nggak kamu ketahui, ya kamu harus beli pakai duit langsung di market. Ketika nggak sesuai dengan ilmumu, ya duitmu keambil. Kamu pilih aja di antara dua itu. Lu mau bakar duit di market atau mau beli pengalaman orang. Jadi jangan pernah takut untuk spending ke ilmu khususnya di market. Kemudian aturan trading yang keenam, terima kalau plan trading kalian gagal. Banyak orang kayak gini nih. Ini aku coba gambarin ya. Anggap orang ini udah analisa, oke, market structure-nya dia ini naik. Naik kayak gini. Dia sudah tahu tuh teori harus nunggu bawah atau nunggu atas pas open posisi. Anggap dia nunggu bawah nih. Set, udah ada mantul begini. Seperti teori dong. Oke, di sini kita akan buy. Kemudian setelah mantul, dia bener naik nih dikit. Target kita kan masih di sini ya. Ini TP kita. Tapi dia turun. Tetap, oh ini tren naik. Dia buy lagi. Jadi market turun, dia tetap buy. Kemudian dia mantul dikit nih. Wah, pasti naik ini. Sini dia buy lagi. Kemudian turun tambah kenceng. Apa pikirannya? Oh, dapat diskon. Buy lagi. Jadi pemikiran kayak gini, ini sudah tidak objektif. Pemikiran yang menganggap bahwa plannya selalu benar. Dan ini bahaya ya. Contoh di sini kalian udah punya nih plan bahwa kalian akan buy di area sini. Ingat aturan tadi. Gua bodo amat ini mau kesentuh TP atau enggak. Oke? Yang penting loss gua udah gua tahu di sini. Ketika gue di sini, kehilangan duit gue kurang dari 3%. That's it. Ketika market naik nih, turun, kesentuh, akuin. Oke, plan gue gagal. Gue harus stop di market. Next hari, baru gue nyari duit lagi. Jadi terima, pas plan kalian gagal. Banyak yang terjadi kayak gini nih. Jadi dia tetap aja ketika dia view-nya buy, dia buy, turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi. Ya dia nggak terima berarti kalau plan dia harus gagal. Pelajaran yang ketujuh, cari cara kabur dari market. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, yang sebelumnya, yaitu akui plan kalian gagal. Untuk mengakuinya, kalian harus stop. Nah, untuk stop dari market, kalian harus punya pelarian. Contoh, kalian sukanya nge-gym, kalian sukanya futsal, kalian sukanya main. Kalian punya pelarian. Ketika kalian nggak punya pelarian, kalian emosinya udah nggak stabil dan kalian nggak nerima plan kalian gagal, apa yang terjadi? Ya akan berkutat ke market lagi. Buka market, open posisi, gagal, taruh, buka lagi. Jadi ketika gagal, jangan pernah open marketnya lagi. Nanti tunggu objektifnya udah bener, punya pelarian, baru udah happy nih, udah sustain nih semuanya, buka lagi marketnya. Nggak harus hari ini, bisa aja sebulan itu kalian open cuman 3-5 kali aja. Sisanya ya udah nikmatin hidup. Itu kan tujuan lain dari trader kan. Kalian bisa bebas kerja kapan aja, nggak ditentukan orang. Ya kalau kalian tiap jam buka market, ya kalian lebih bodoh dari orang kantoran. Orang kantoran kerja cuma 7 jam. Lu tiap buka market, 24 jam lu kerja. Gitu. Jadi cari pelarian. Pelajaran yang ke-8, paling penting. Biasakan catat hasilnya saat kalian trading. Catat. Mau profit, mau loss, catat aja. Kan kalian udah punya tuh di MetaTrader atau di aplikasi trading kalian. Kalau loss berapa, kalau profit berapa gitu kan.
jangan dibiarin di situ. Keluarin dalam bentuk catatan. Catatan ini akan membuat kalian, merefresh kalian. Oke, hari ini aku open posisi, wah lebih nih. Aku target cuma 2 kali open. Ternyata hari ini aku open 10. Wow, gitu. Jadi ada reflection. Ketika loss juga, lossku harusnya kurang dari 3%. Itu sekitar 30 ribuan atau $2. Loh, kok ada aku loss $5 hari ini? Kok bisa? Kenapa? Cari tahu. Nah, ini tahap reflection ketika kalian mengeluarkan history trade kalian menjadi sebuah catatan. Aturan yang ke-9, reinvest hasil trading kalian. Banyak temanku bisa trading ya, mungkin gara-gara kita sharing bareng untuk watchlistnya. Jadi akhirnya dia dapat profit yang lumayan gede. Apa yang dia lakukan? Ini dia udah punya bucket nih, udah punya penghasilan. Penghasilan trading yang dia lakukan adalah belanja barang konsumtif. Belanja gadget lah, belanja baju, belanja celana. Nanti dulu itu, kamu masih berproses. Yang aku lakukan ketika aku dapat duit dari trading, maka aku akan pisahkan. Jadi di sini ada dompet trading, di kanan ada dompet investasiku. Selalu berputar kayak gini. Oke, duit masuk dari trading, trading keluar ke investasi, investasi terus menggunung. Terus penghasilan terus kayak gini. Kemudian belanjanya kapan? Aku cukup ambil either dari dividen, either dari 3% dari penghasilan investasiku, kan bisa ditarik tuh 3%-nya. Dan duitmu terus naik, tidak akan pernah turun. Baru aku belanja. Jadi jangan taruh belanjanya di sini. Ingat, duit dari trading dapat penghasilan, lempar ke investasi apapun. Banyak kok investasi, reksadana bisa, saham bisa. Yang pokoknya bisa kasih fixed return dulu. Ketika fixed return udah dapat, lu potong 3%-nya buat lu belanja. Dengan begini, duit lu akan terus menambah. Gitu. Jadi reinvest hasil trading kalian. Aturan yang ke-10 yang pengen aku tekankan ke teman-teman, pastikan perjalanannya sama, menyenangkannya sebagaimana tujuannya. Dapat nggak? Jadi kalian itu jangan terbiasa ngelihat sesuatu tuh langsung dari hasilnya. Ini kalian, oke? Kalian itu langsung mengharapkan ini. Nah, jadi ketika melewati di sini contoh, di sini tiba-tiba jatuh, kemudian kalian tambah dalam, untuk bangkit lagi menuju ke sini itu susah. Anggap ini kena loss, ini kena loss. Untuk bangkit lagi pelan-pelan naik itu udah nggak bisa. Karena kalian udah terlalu fokus. Aduh, makin dalam, makin jauh nih jarakku ke sini. Jangan kayak gitu. Jadi kalian enjoy aja. Oke, aku loss hari ini, tutup market, besok cari lagi. Besok loss lagi, oke, tutup lagi. Berarti aku harus rehat bulan ini. Nanti di bulan depan, oh ternyata aku bulan depan dapat win streak yang cukup gede. Nah, berarti bisa nge-cover nih. Cover untuk pelan-pelan ke tujuan yang ini tadi. Jadi ini tujuanmu yang pengen kamu capai. Ingat, kita harus senang pas kita prosesnya juga. Ketika nyampe di hasilnya, ya akan menikmati tadi jalannya sebuah proses. Jangan jadi orang yang pengennya hasil, giliran disuruh berproses ngeluhnya mati-matian. Semua pasti akan berakhir. Begitu dengan video ini. Begitu juga dengan hidup kita. Segala sesuatu yang akan kita mulai pasti akan ada akhirnya. Jadi ingat, pas senang, profit terus. Jangan sampai lupa kalau market sangat bisa ambil duit kita lagi. Begitupun pas kita loss ya, jangan kayak hilang harapan langsung down keterusan. Enjoy aja momennya, manis, pahit, asam, apapun itu pasti bakalan ada batasnya. Makin kalian lama berada di market, tujuan kalian akan makin simple. Dapat secukupnya dan kalau hilang diusahakan sekecil mungkin. Inilah seni dari trading yang sedang kita perjuangkan bareng-bareng.